Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahlinya, kepada para ulama kalau kamu tidak tahu. Sekarang juga misalkan menghadapi virus corona yang sangat menakutkan bagi sebagian orang, maka tanyalah kepada ulama. Misalkan hari ini hari Jumat, karena musim corona ada kekhawatiran kalau kumpul-kumpul begitu menimbulkan kerawanan penyakit, akan ada penularan yang begitu masif. Bolehkah kita tidak Jumat? Karena untuk menghindari itu, tanyalah kepada para ulama. Kalau para ulama mengatakan boleh tidak Jumat, gantilah Jumat itu dengan sholat duhur. Kenapa? Karena kita ingin menjaga keselamatan, ingin jauh dari kemadharatan. Dalam Al-Asbah wa Nadhair dikatakan fahina ma mafsadatun wa maslahah i'taradha quddima dafu mafsadah. Kalau maslahat dan manfaat itu bertabrakan, maka mana pilihan buat kita? Pilihannya adalah menolak mafsadat, didahulukan daripada mengambil manfaat. Nah, kita tidak Jumat itu karena menghindari mafsadat. Kan sudah biasa dalam fikih itu kita pelajari dan itu tidak aneh. Misalkan kita tidak Jumat karena apa? Karena cuaca terlalu dingin yang memudaratkan pada kita kalau kita keluar. Atau cuaca terlalu panas sehingga kalau kita keluar juga bahaya. Kan boleh kita tidak sholat berjamaah di masjid, boleh kita tidak sholat Jumat. Kenapa? Karena madarat harus dihindari lebih dahulu daripada menarik manfaat. Apalagi sekarang ini berhadapan dengan virus corona, sehingga dengan mudah penyebarannya. Hanya dengan sentuhan badan, sentuhan kulit. Hanya karena kita menghirup daripada bersinnya atau batuknya. Sedangkan dia punya penyakit corona atau ada virus pada tubuhnya. Itu sangat mudah akan merebah, menular kepada kita semua. Oleh karena itu, kalau ulama sudah mengatakan bahwa itu boleh tidak Jumat, ya ikuti ulama. Tidak boleh mengatakan misalkan saya menekat la haula wala quwata illa billah. Ya sah, kalau memang mau nekat begitu. Tapi kan ada ayat yang mengatakan wala tulqu biaidikum ila tahluka wasinu innallaha yuhibbul muhsinin. Kata Allah, tidak boleh kamu melemparkan diri kepada kebinasaan. Wala taqu biaidikum ila tahluka. Wala tulqu biaidikum ila tahluka. Tidak boleh itu. Kita membuat bahaya terhadap diri kita. Bahkan Allah menyuruh asinu, berbuat baiklah kamu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah sangat mencintai kepada orang berbuat baik. Nah, kemudian misalkan kita tidak salaman dulu secara langsung bersentuhan tangan. Atau kita tidak boleh berdekatan ketika sholat Jumat. Ambil jarak misalkan 1 meter. Ya, itu adalah jarak aman biar tidak tertular. Apakah tidak berlebihan? Tidak. Karena memang itu secara keilmuan tingkat kerawanannya itu sangat dahsyat, sangat berat apabila kita tidak bisa menjaga sentuhan kulit atau terlalu berdekatan dengan kita. Hadirin rahimakumullah, apalagi sudah keluar dari fatwa Majelis Ulama. Ini ada perlu kita perhitungkan juga, kita lihat juga. Tidak boleh emosi, tidak boleh like and dislike. Tapi kita harus merujuk kepada ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ulama, ahli dzikir itu ulama. Kalau kita tidak mengetahuinya.
tentang makanan minuman juga. Insya Allah kalau kita menjaga makanan minuman dengan baik, penyakit yang tidak diinginkan termasuk virus tidak akan ada pada diri kita. Karena kita makanannya jorok, apa saja kita santap, kita tanpa mengenal halal dan haram, baik atau tidak baik, jauh daripada aturan Allah dan Rasulnya, yaitulah kita harus menerima dampak negatifnya pada diri kita. Makanya himbauan kami dalam hal ini, jaga kebersihan. Baik tubuh kita, baju kita, rumah kita, lingkungan kita. Kemudian banyak berzikir pada Allah. Semisal kita membaca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa sami'un alim. Yang artinya bahwa dengan atas nama Allah, maka baik siang ataupun malam, di langit ataupun di bumi, tidak akan ada madarat yang menimpa pada kita. Kenapa? Karena Allah telah menjaga kita. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa sami'un alim. Dan ini dibacakan pada waktu pagi, pada waktu sore. Kalau pagi dibaca, hari itu aman. Kalau dibaca waktu sore, malam itu aman. Insya Allah dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian baca istighfar, banyak sholawat. Pokoknya banyak eling lah kepada Allah. Karena rupanya ini sebagai jeweran dari Allah, banyak manusia yang lupa kepadanya.